Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Kali ini dari Mbak Marisa di Kalimantan. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama. Dan yang kedua, ini buku kedua. Jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Ini keduanya buku aku. Kalian bisa beli di Gramedia atau kalian bisa beli via admin. Klik aja nanti linknya di deskripsi box ya. Insya Allah kedua buku ini bisa menambah semangat kalian bersolawat. Tentang apa ya? Tentang sholawat isinya ya. Jadi langsung aja kalian nanti klik linknya di deskripsi box ya teman-teman ya. Yang mau beli di e-booknya juga ada, nanti klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, kalau mau kirim testimoni sholawat langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung caranya, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Jadi langsung aja ke sana ya, kirim email aja. Dan buat kalian yang mau pakai tasbih samaan kayak aku, ini namanya tasbih Iqibla. Kalian bisa beli ke mm.official1 Instagramnya, atau kalian bisa klik aja linknya di deskripsi box. Ini cantik banget asli sih, beneran bikin semangat sholawatan. Tuh ya, jadi kita tuh kayak lagi pakai cincin aja. Langsung aja klik linknya di deskripsi. Nah, kisah kali ini dari Mbak Marisa di Kalimantan. Mbak Marisa ini udah pernah kasih testimoni ya teman-teman, dan ini testimoni yang kedua. Kalau kalian masih ingat, jadi aku ulang lagi kisahnya yang pertama. Jadi Mbak Marisa ini karena memang kebutuhan ekonomi, keuangan kurang gitu ya teman-teman ya. Walaupun udah dikasih uang sama suami, ya namanya kebutuhan banyak, apalagi punya anak, jadi kurang. Akhirnya pakai uang orang tua tanpa orang tuanya tahu. Jadi sembunyi-sembunyi. Jadi kan Mbak Marisa ini dipercaya gitu sama orang tuanya kan, pegang ATM orang tua ternyata kepake, pegang tabungan orang tua kepake. Nggak boleh kayak gitu ya teman-teman ya, karena nggak berani ngomong. Ya udah terus bersolawat sampai akhirnya ibunya tahu, jujur ke ibunya, dan masya Allah ibunya baik banget. Ibunya ngerahasiain dari bapaknya karena takut kalau bapaknya tahu nanti malah sakit dan lain-lain. Tapi ibunya ngerayu bapaknya gitu kan untuk ngasih rumah kos-kosan buat Mbak Marisa gitu loh, kayak dikasih apa ya, hadiah atau apa, warisan kali mungkin gitu ya, dikasih nih, terserah deh mau kamu jual, mau kamu apain gitu kan. Jadi sama Mbak Marisa ini berniat dijual teman-teman, supaya bisa uangnya buat bayar utang ke orang tua. Jadi uang yang udah kepake, aku sih lupa jumlahnya ya, tapi ini kayaknya sampai puluhan juta sih teman-teman. Soalnya di testimoni yang pertama aku cari emailnya kayaknya udah aku hapus, aku udah lupa nih testimoni yang pertama nih yang mana, videonya udah aku cari-cari nggak ketemu gitu ya. Coba mungkin teman-teman ada yang inget ya berapa jumlahnya. Akhirnya Mbak Marisa kirim email ke aku karena dia pusing banget nih, katanya, Mbak Mel, ini rumah nggak laku-laku, rumah kos-kosannya, karena memang kondisinya juga udah gimana ya dibilang layak nggak layak gitu ya teman-teman ya. Memang udah lama lah gitu, dan bukan rumah beton juga, itu kayu, rumah kayu gitu teman-teman. Mbaknya kirim foto ke aku kan melalui email, Mbak tolong disolawatin. Aku bilang, Mbak, doa yang bagus itu kan doa sendiri, percayalah dengan doamu sendiri gitu loh. So aku bilang, Mbak, coba kamu baca munjiat 500 setiap hari gitu kan, insya Allah nanti ada jalannya. Dan kemudian mbaknya mulailah mendawamkan sholawat munjiat 500 kali setiap hari teman-teman. Gak mudah, capek, pasti capek banget, hampir menyerah, hampir putus asa. Mbaknya juga sambil tahajud, tiap malam tuh tahajud. Katanya kalau satu malam aja kelewat nggak tahajud nyesel banget, kalau satu hari aja kelewat atau kurang baca munjiatnya itu nyesel banget.
Jadi mbaknya bangun malam, bangun tahajud, habis tahajud baca Al-Fatihah 77 kali, sholawatan juga teman-teman, 500 munjiatan, amalan-amalan apapun dibaca sama mbaknya, semuanya dibaca, saking kepengen cepet rumah itu laku. Udah capek katanya di PHP-in mulu sama pembeli. Ada yang mau ngelihat nggak jadi, ada udah ngelihat rumah terus nggak jadi lagi. Capek di PHP-in terus. Sementara nih butuh uang banget, takut keburu bapaknya tahu gitu kan. Dan uangnya juga udah semakin menipis buat hari-hari teman-teman. Sampai pada satu hari suaminya nih ngingetin, "Mah, jangan lupa bayar listrik. Ini udah mau jatuh tempo loh, kan batas bayar listrik itu tanggal 20 teman-teman." Si Mbak ini, Mbak Marisa ini belum bayar listrik, yang jumlahnya juga melonjak 1 juta bayarnya, Masya Allah. "Oh iya Pak, nanti aku bayarin," gitu kan. Suaminya kira uangnya si Mbak Marisa ini masih banyak, karena kan dari mulai gaji, bonus dan lain-lain tuh udah diserahin ke Mbak Marisa semua. Nah, Mbak Marisa ini bingung karena uang ini udah menipis banget gitu loh, nggak bisa buat bayar listrik 1 juta. Udah bingung banget Mbak Marisa, padahal udah janji, udah kapok, nggak mau lagi pakai duit ibunya, diem-diem ya udah janji gitu ya, apalagi ditolongin sama Allah. Ibunya tahu nggak marah, malah dikasih rumah kos-kosan, sama ibunya disuruh jual gitu kan. Tapi karena udah buntu, suaminya udah ngingetin terus buat bayar, takut ketahuan suami, akhirnya bertekad, ya udah deh, besok aku mau pakai duit ibu lagi, nanti aku ganti deh gitu kan. Nanti aku ganti, aku mau pakai ATM ibu, aku mau ambil ATM ibu, mau ngambil diem-diem gitu loh teman-teman, ke rumah ibunya. Nggak boleh tuh ya, jangan ditiru ya gitu ya. Dan akhirnya pas besoknya si mbaknya udah nyampe rumah ibu nih, mau pakai duit ibunya nih, mau diem-diem ngambil ATM. Tapi malamnya waktu udah niat mau ngambil uang ibunya, mau minjem gitu ya, Mbak Marisa ini sambil doa, "Ya Allah tolongin jangan sampai aku pakai uang ibuku lagi," gitu, sambil minta tolong sama Allah. Dan pas udah sampai rumah ibunya, tiba-tiba suaminya nelpon, "Mah, kamu dapat arisan 1.200.000 uangnya cash, nanti aku kasih ya," gitu. Masya Allah banget. Jadi si Mbak Marisa ini ikut arisan istri-istri karyawan. Nah, jadi dapatnya 1.200.000 yang dipotong dari gaji suaminya. Jadi dapat 1.200.000. Mbak Marisa bilang, "Alhamdulillah akhirnya nggak jadi pakai uang ibu, dapat arisan 1.200.000 bisa buat bayar listrik." Tapi apa yang terjadi? Sama seperti kita, namanya duit tuh kayak air ya, dipakai buat hari-hari, buat sekolah anak, buat beli makan hari-hari, keperluan ini itu, habis duitnya baru berapa hari udah tinggal 600. Sementara di ATM ada 400, jadi totalnya 1 juta. Bingung nih, kalau aku bayarin listrik nanti hari-hari gimana? Karena uang segitu-gitunya nih teman-teman. Tapi kalau aku bayarin, kalau nggak aku bayarin nanti suami tahu listrik diputus, lebih berabe lagi. Karena kan suami tahu uangnya banyak gitu kan. Akhirnya ya udah deh, aku mau bayar listrik aja. Jadi rencananya Mbak Marisa ini mau setor tunai. Jadi mau setor tunai, uang 600-nya dimasukin ke ATM yang ada 400 itu kan. Entah gimana, entah mungkin banyak pikiran, dan semua ini memang sudah kehendak Allah ya. Tiba-tiba ATM-nya keblokir, ketelen. Jadi mbaknya lupa dan bingung, uangnya ketelen teman-teman. Uangnya, ATM-nya ketelen. Panik dong, langsung telepon suami kan, "Ini gimana, ATM-nya ketelen segala macam." Ya udah cepetan blokir, karena dikira suami uangnya banyak di situ, padahal uangnya nggak ada teman-teman. Dan akhirnya suaminya mutusin, "Ya udah deh, daripada kamu nanti diputus listrik kita, daripada kita telat bayar terus diputus, ya udah pakai uang aku dulu ya." Jadi suami ini memang punya simpenan, tapi uang dari lembur-lembur aja. Kalau bonus sama gaji tuh udah semuanya buat istri gitu ya. "Ya udah pakai uang aku dulu, tapi nanti kamu urus ya." Dan kebetulan itu kan hari Sabtu teman-teman, Minggu kan bukan Sabtu, hari Jumat. Sabtu kan tutup tuh Bang, Minggu juga tutup, jadi Senin baru ngurus. Selamat 2 hari tuh Mbak Marisa, 2 hari selamat tuh ya. Akhirnya dibayarin lah listrik sama suaminya. Udah tuh tenang 2 hari doang, tapi ketar-ketir juga, tapi terus bersolawat nggak berhenti. Sempet juga setan bilang, "Udah deh, kamu ngapain sih solawat, ngapain sih capek-capek solawat, capek-capek tahajud bangun malam, memang nggak capek, mana nggak ada pertolongan Allah tuh." Tapi Mbak Marisa bilang, "Nggak Mbak, aku lawan itu bisikan setan, aku terus deketin Allah, aku terus meraih Allah." Udah kayaknya udah gimana ya teman-teman ya, udah benar-benar susah banget ya, buat makan bingung, bayar listrik bingung, segala macam bingung, takut ketahuan ini, takut ketahuan itu gitu kan. Kayaknya nggak enak banget jadi Mbak Marisa ya, kayaknya seolah-olah ujiannya bertubi-tubi gitu loh teman-teman. Tapi Masya Allah, tepat di hari ke-10 setelah Mbak Marisa
email aku, kirim email ngirimin rumahnya untuk Mbak tolong sholawatin dong. Cuman kan aku menolak untuk nyolawatin. Mbak kamu sholawat sendiri. Aku cuman nyaranin kamu baca 500 munjiat. Jadi mbaknya mulai benerin sholat ya, sholatnya tepat waktu dan tahajud, sholawatan semuanya diamalin sama Mbak Marisa. Masya Allah di hari ke-10 rumahnya laku tuh. Padahal sebelumnya udah ketar-ketir karena udah hari Senin. Suaminya bilang, kamu nggak ngurus ke bank? Enggak, aku sibuk Pak, kata Mbak Marisa gitu. Emang kebetulan waktu itu lagi sibuk banget. Besok deh, padahal mah bingung juga, mau diurus juga duitnya kagak ada gitu kan ya. Masya Allah, rumah kos-kosan itu laku. Walaupun harganya tidak sesuai keinginannya Mbak Marisa, tapi masih nggak di bawah juga sih katanya, masih di tengah-tengah. Masih pantas loh harganya, jadi nggak terlalu jatuh, juga nggak terlalu tinggi. Jadi memang pas aja sih sebenarnya untuk kondisi rumah yang seperti itu. Harganya ya memang pas segitu teman-teman. Dan Masya Allah sih orang yang belinya ngomong gini, Mbak, saya juga nggak tahu kenapa kok rasanya cocok aja ngelihat rumah Mbak ini, kayaknya langsung pengen beli gitu loh, langsung udah jadi aja gitu, nggak mau pakai pikir-pikir lagi. Tuh Allah yang membuat hati si pembeli itu untuk langsung deal ngebeli rumahnya. Emang udah jodohnya tuh ya teman-teman. Dan Masya Allah dari hasil penjualan rumah kosan yang diberikan sama orang tuanya Mbak Marisa bisa gantiin uang orang tuanya yang kepake gitu ya, yang puluhan juta. Aku nggak tahu sih entah 20 juta atau berapa, aku lupa teman-teman, mohon maaf ya. Udah kebayar akhirnya. Kemudian mbaknya bisa ganti mobil. Kemudian juga mbaknya umroh di Desember 2023 ini, mau umroh berdua sama suaminya. Masya Allah, the power of salawat. Mbaknya juga pesan ke teman-teman, ketika kalian nih teman-teman, buat kalian ya, pesan dari Mbak Marisa, buat kalian semua yang udah sholawatan, doa-doanya belum dikabulin juga sampai sekarang, jangan putus asa, teruslah bersolawat, karena Allah pasti menolong kita. Kita lagi dihapus dulu dosanya nih, sampai hapus, udah dosa-dosa kita udah terhapus, udah tinggal sedikit, minta kepengen apa aja mah tinggal ngebatin doang juga dikasih sama Allah. Dan ketika kita sudah tidak lagi berpikir mencoba minta atau mencari pertolongan selain Allah, kayaknya udah bener-bener Allah aja, nah baru tuh pertolongan itu datang. Itu pesan dari Mbak Marisa buat teman-teman sekarang yang lagi pada sedih, yang lagi pada kalut, yang lagi pada pusing sama masalahnya yang belum beres. Ya, semangat terus, sholawatan terus. Emang capek, Mbak Marisa bilang capek, bangun malam itu capek, bangun malam itu berat. Terus belum lagi kita nahan ngantuk, belum lagi yang penakut juga harus menahan takutnya gitu ya. Karena nggak semua orang kan kamar mandinya ada di dalam kamar, atau kamar mandinya ada di dalam rumah. Ada juga yang kamar mandinya itu di luar rumah. Ada, aku punya dulu aku lupa namanya Mbak siapa ya, yang tinggalnya kalau nggak salah di Aceh, itu kamar mandinya di luar rumah loh. Tuh ya, jadi teman-teman semangat terus ya, jangan pernah lelah di sholawat. Yakinlah semuanya akan baik-baik aja. Kalau belum dikabulin, sabar, mungkin kita memang belum pantas dikabulkan saat ini. Allah yang lebih tahu kapan pantasnya doa kita dikabulkan. Bisa jadi kalau dikabulkan sekarang, nanti kita berhenti ibadahnya. Dan nanti kalau udah berhenti ibadahnya, makin banyak lagi nih masalah-masalah yang lebih besar dari ini. Dan percayalah teman-teman, ketika kita sudah lelah-lelah beribadah, lelah-lelah ngerjain ikhtiar langit, hasilnya itu sebenarnya nggak sebanding. Jauh lebih besar tuh hasilnya. Hadiah dari Allah lebih besar. Itu juga yang disampaikan sama Mbak Marisa. Jadi semangat terus ya. Banyak kan yang bilang, Mbak, kenapa sih makin ibadah deketin Allah makin diuji? Hei teman-teman, kita ini siapa? Baru hari ini datang ke Allah, baru seminggu ini datang ke Allah, baru sebulan ini datang ke Allah. Terus kita kepengen semuanya cepat selesai, semuanya ditolong, semuanya diberesin. Kemarin-kemarin kita kemana aja? Lupa kemarin-kemarin kita udah jauh dari Allah. Emang kita lupa tuh sama yang kemarin-kemarin yang bertahun-tahun mungkin? Ya, jadi teruslah introspeksi diri. Mengingat dosa itu bagus, merasa diri penuh dosa itu bagus, tapi jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Kita boleh mengingat dosa, kita bahkan menurut aku harus mengingat dosa-dosa kita di masa lalu, di masa saat ini mungkin. Untuk apa? Untuk kita bisa introspeksi, sadar diri, jangan maksa Allah. Kita boleh berharap, memang harus berharap hanya kepada Allah, tapi jangan maksa Allah
gitu ya. Sabar, badai pasti berlalu ya. Sabar, sholawat aja terus, yakinlah semua akan baik-baik aja. Terima kasih teman-teman udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Marisa nanti umrohnya lancar. Mbak Marisa jangan lupa titip doa ya, doain aku bisa nyusul ke sana umroh bareng keluarga, nggak sendiri tapi keluarga, suami, anak-anak, orang tua, mertua, adik-adik, semuanya diboyong umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.